Bunda sprocketnya dinaikkan ke gear yang lebih besar lagi. Pagi teman-teman, pagi ini gua sama Bunda mau ke Mozialuk. Kita mau gue santai karena Bunda udah sebulan lebih ya Bun nggak sepedahan, jadi kayaknya nggak bisa yang jauh-jauh dulu. Cukup kita ke Mozialuk dulu ya, nanti sambil pemanasan lagi. Oke teman-teman, jadi tip yang pertama buat teman-teman yang sudah cukup lama tidak sepedahan ya, yang pasti adalah sebelum teman-teman memulai itu teman-teman harus stretching dulu ya, harus sedikit perenggangan otot karena dalam jangka waktu yang lama otot kita tidak kita latih. Jadi kalau seandainya teman-teman ketika istirahat untuk bersepeda 1-2 minggu lalu teman-teman langsung memperlakukan tubuh teman-teman ya, atau melatih tubuh teman-teman seperti biasa ya, maka itu akan meningkatkan risiko cedera saat kita melakukan olahraga ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus melakukan stretching. Bayangkan bahkan yang rutin aja tetap kita harus melakukan stretching, apalagi teman-teman ada jeda melakukan olahraga seminggu sampai 2 minggu. Oke, itu tips yang pertama dari gua. Oke teman-teman, tips yang kedua buat teman-teman yang akan baru memulai lagi untuk latihan setelah istirahat 1-2 minggu atau mungkin 1 bulan, maka teman-teman setelah stretching di atas sepeda juga teman-teman harus berikan latihan juga kepada tubuh kita ya. Salah satu latihan yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan high cadence ya. Jadi latihan high cadence ya, balik lagi. Jadi buat teman-teman yang sudah yang akan melakukan latihan lagi ya, setelah istirahat beberapa minggu, teman-teman bisa melakukan latihan high cadence ya. High cadence itu adalah teman-teman caranya adalah teman-teman tinggal menaikkan giginya teman-teman. Bunda sprocketnya dinaikkan ke gear yang lebih besar lagi ya. Fungsinya adalah itu untuk melatih tubuh kita atau membiasakan tubuh kita untuk sebuah gerakan yang konstan, yang mana sudah cukup lama kita tidak melatihnya lagi gitu. Nah, jadi kalau teman-teman seandainya melakukan sepeda kurang lebih sekitar 2 jam, maka berikan waktu sekitar setengah jam pertama itu untuk melakukan high cadence. Fungsinya adalah membiasakan tubuh kita untuk melakukan gerakan-gerakan secara konstan. Dalam bersepeda tentunya gerakan kita biasanya di kaki kan cukup konstan. Nah, penggunaan gear yang lebih besar itu membantu kita untuk melatih tubuh kita atau membiasakan kaki kita dengan gerakan-gerakan yang konstan seperti itu ya. Itu juga bisa meminimalisir cedera kita saat kita melakukan sepeda setelah kita istirahat 1-2 minggu seperti itu teman-teman. Oke, tips yang selanjutnya yang ketiga adalah ya, setelah teman-teman setelah beberapa menit pertama teman-teman melakukan latihan high cadence ya, nah maka teman-teman bisa melakukan tapering on, atau teman-teman bisa melakukan atau teman-teman bisa meningkatkan kecepatan teman-teman secara perlahan ya. Jadi jangan langsung, kalau sana teman-teman biasanya average rata-rata di kecepatan 40, maka ketika teman-teman memulai lagi, teman-teman sedikit-sedikit menaikkan sambil mengukur kemampuan teman-teman. Karena biasanya kalau kita ada sedikit jeda seminggu, 2 minggu, sebulan atau bahkan mungkin lebih, biasanya performa kita turun. Nah kalau kita mengikuti ego kita, biasanya kita langsung
geber, kita langsung hajar. Nah itu cukup berbahaya buat diri kita sendiri ya. Jadi setelah kita istirahat jeda beberapa minggu, turunkan ego teman-teman. Teman-teman harus mengukur kemampuan teman-teman dulu ya. Syukur-syukur ketika baru melakukan, teman-teman latihan 1 jam 2 jam, teman-teman sudah bisa melakukan latihan seperti biasa. Tapi biasanya atau normalnya performa kita akan sedikit turun gitu teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita harus tetap menjaga heart rate monitor kita. Melakukan olahraga apapun, HR menjadi mungkin komponen yang penting atau menjadi part yang penting untuk kita jaga, karena ujung-ujungnya adalah kita melakukan latihan kardio juga seperti itu ya. Ingat bahwasannya heart rate maksimal kita adalah 220 dikurangin umur kita. Itu adalah batas maksimal yang bisa diterima jantung kita untuk bekerja. Itu sebabnya teman-teman tadi ya, ketika kita mulai melakukan sepeda lagi setelah kita beristirahat atau jeda, maka biasanya heart rate itu akan lebih cepat naik. Kalau heart rate sudah mencapai di angka maksimal atau masuk zona merah, sebaiknya kita menurunkan intensitas latihan kita dan kita melakukan stretching lebih lama lagi supaya tubuh kita bisa terbiasa menerima gerakan yang konstan atau gerakan-gerakan ketika kita melakukan olahraga apapun. Seperti itu. Ya kan udah sebulan lebih nih ya Bunda nggak sepedahan. Ada sedikit perubahan kayak yang Bunda rasain? Mungkin sedikit agak lebih berat, atau merasa lebih capek, atau mungkin gerakan-gerakan agak ngampul gitu kan. Iya. Jadi kalau itulah ya, seperti yang tadi sudah gue sampaikan, biasanya performa kita tuh akan turun kalau sampai kita ada jeda seminggu ataupun 2 minggu. Nah ini Bunda aja ngerasa mengeluh tangannya sedikit kesemutan ya Bun. Padahal kemarin sudah hilang latihan 2 jam 3 jam itu udah biasa, tapi sekarang baru setengah jam aja udah lalu kesemutan. Nah itu kan artinya tubuh kita sudah tidak terbiasa lagi untuk sebuah gerakan-gerakan, sebuah tekanan pada gerakan-gerakan kita saat kita melakukan latihan. Nah itu sebabnya teman-teman. Jadi memang gini, ada istilah bahwasannya olahraga sepeda itu seperti tusukan ya. Jadi kalau kita melakukan olahraga, sekali kita nyemplung, sekali kita mencoba, kita dipaksa untuk rutin melakukannya. Ini Bu, jangan pernah. Kita dipaksa untuk rutin melakukannya gitu. Jadi kalau seandainya kita jeda aja, performa kita akan turun. Gitu. Betul. Istilahnya seperti kita memulai lagi dari awal. Jadi kalaupun seandainya teman-teman tidak punya banyak waktu untuk melakukan olahraga sepeda, katakanlah minggu ini teman-teman agak sedikit padat jadwalnya gitu, maka luangkan waktu setengah jam aja, gak usah yang perlu jauh-jauh, mungkin bisa keliling komplek aja, tapi teman-teman tetap melakukan gerakan sepeda, teman-teman tetap melakukan latihan sepeda meskipun sebentar, setengah jam, dengan intensitas yang sangat ringan. Itu sedikit membantu untuk agar performa kita tidak turun ketika kita melakukan sepeda gitu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa gue sampaikan kali ini. Intinya olahraga bersepeda adalah olahraga yang membutuhkan konsistensi yang cukup tinggi teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ketika sudah nyemplung atau sudah mencoba olahraga sepeda, maka lakukan dengan konsisten supaya performa kita bisa semakin tinggi dan lebih baik lagi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman gue semua.